koordinator PT kampus mengajar, koordinator PT wajib mendaftarkan diri apabila ada mahasiswa yang mendaftar di program kampus mengajar dan dinyatakan lulus. Koordinator PT nantinya harus mengunggah surat rekomendasi di mana template-nya ini sudah kami sediakan di laman MBKM dan ditandatangani, oleh wakil rektor minimal. Lalu tidak sedang mengikuti program kampus merdeka yang lain pada saat program berjalan. Nah, nanti untuk persyaratannya, teman-teman bisa scan barcode ini. Jadi di barcode ini setelah di-scan nanti bisa muncul dokumen-dokumen persyaratan yang bisa diunggah, kemudian diisi dan diunggah kembali ke laman MBKM. Oke, ini adalah mekanisme seleksi mahasiswa. Pendaftar adalah mahasiswa baik dari S1, D4, ataupun D3, nanti mengikuti seleksi administrasi yang tadi sudah disampaikan mulai dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 28 nanti di bulan Mei ini. Lalu nanti mahasiswa yang lolos untuk seleksi administrasi akan mengikuti seleksi substansi. Dan yang sudah lolos di seleksi administrasi maupun substansi akan selanjutnya memilih untuk sekolah sasaran. Oke, dan untuk DPL kurang lebih sama dengan mahasiswa akan mengikuti seleksi administrasi, seleksi substansi, lalu nanti akan dipetakan dengan jumlah mahasiswa di sekolah sasaran juga. Nah, untuk proses pemetaan atau mekanisme pemetaan di sekolah, mahasiswa yang nantinya dinyatakan lulus dan melakukan konfirmasi penerimaan di laman MBKM akan diarahkan pada satu platform pemetaan. Jadi nanti mahasiswa bisa login ke dalam akun MBKM-nya, lalu memasukkan data domisili dan preferensi sekolah, lalu nanti mahasiswa akan diberikan 6 pilihan sekolah. Nah, mahasiswa bisa memilih 2 sekolah prioritas, lalu nanti tim program akan melakukan pengecekan dan penyesuaian data. Lalu tim program akan mengumumkan penempatan final. Nah, banyak yang bertanya, domisili ini gimana Kak? Gimana nih di kampus mengajar kalau misalnya pada saat ini rumah saya di Purwokerto, tapi saya berkuliah misal di Yogyakarta, tapi saat program berjalan saya inginnya nanti saya berada di Purwokerto nih, di dekat dengan rumah saya. Nanti mahasiswa bisa mengisi domisilinya sesuai dengan domisili pada saat program berlangsung. Tapi apabila ingin di dekat kampus misalnya ya, bisa dimasukkan juga data domisilinya yang sesuai dengan pada saat nanti program berjalan. Nah, lalu ini adalah peran serta tugas dari peserta untuk mahasiswa seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Mila. Jadi mahasiswa menjadi mitra guru di sekolah, membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, mensosialisasikan juga produk pembelajaran dari Kemendikbudristek seperti PMM, asesmen kompetensi minimum kelas dan rapor pendidikan, dan juga jangan lupa mahasiswa harus melaporkan kegiatannya selama mengikuti kampus mengajar. Nanti laporannya ada 16 minggu yang harus disubmit oleh mahasiswa plus laporan akhir yang harus disubmit di laman MBKM. Laporan ini juga menjadi salah satu nantinya syarat pencairan dana untuk mahasiswa mendapatkan bantuan biaya hidup dan juga bantuan biaya kuliah. Baik, ini adalah peran serta tugas dari DPL selain membimbing dan mendampingi siswa dalam hal koordinasi dengan dinas pendidikan, koordinasi dengan sekolah, observasi sekolah, perancangan dan implementasi program. DPL juga membantu memantau perkembangan penugasan mahasiswa melalui review dari laporan yang diunggah oleh mahasiswa, dan juga melakukan sharing session minimal 2 kali dalam 1 minggu. Lalu DPL juga diharuskan untuk memberikan laporan kegiatan selama mengikuti program kampus mengajar dan juga menghadiri FKKD atau forum komunikasi dan koordinasi bersama tim program kampus mengajar. Nah, untuk koordinator PT ini lebih kepada tugas administrasi ya. Jadi nantinya Bapak Ibu yang akan menjadi koordinator PT untuk PT ini akan bertanggung jawab untuk administrasi mahasiswa dalam hal pencairan dana, lalu juga memonitoring dan mendampingi DPL serta mahasiswa dalam pelaksanaan tugas atau program di lapangan, dan juga mengikuti atau menghadiri forum FKK untuk koordinator PT bersama tim program kampus mengajar. Biasanya dalam FKK kita akan banyak
bertukar informasi ya terkait dengan kendala ataupun hal-hal terkait teknis dengan pencairan dana. Oke, berikut adalah pelaksanaan program di kampus mengajar, mulai dari prapenugasan, penugasan hingga pasca penugasan. Di prapenugasan nanti akan ada pembekalan baik bagi mahasiswa, bagi DPL maupun bagi koordinator PT. Kami juga akan membuat forum komunikasi koordinasi bersama DPL, mahasiswa dan Kor PT serta koordinasi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan sekolah sasaran. Lalu mahasiswa juga diharapkan untuk berkoordinasi. Ini yang paling penting sebetulnya. Mahasiswa berkoordinasi dengan prodi terkait rencana konversi SKS. Sebaiknya ini dilakukan ketika awal ingin mendaftar. Nanti teman-teman mahasiswa yang ingin mendaftar, lapor dulu ke prodinya bahwa akan mengikuti program kampus mengajar sehingga bisa align nanti pada saat rencana konversi SKS-nya. Lalu pada saat penugasan, nanti teman-teman juga akan melakukan awal penugasan mulai dari observasi, lalu praktek AKM, lalu saat penugasan nanti akan mengimplementasikan program-program yang sudah dibuat atau dirancang, lalu di akhir penugasan nanti akan membuat penilaian akhir dan juga penyusunan laporan akhir. Nah, setelah pasca penugasan, nanti teman-teman bisa melakukan penyetaraan hasil belajar atau rekognisinya sebesar maksimal 20 SKS. Lalu keberlanjutan program ini juga bisa dilakukan melalui diseminasi oleh DPL dan masing-masing PT oleh mahasiswa ya. Oke, dan topik pembekalan bagi mahasiswa ini sangat banyak, mulai dari topik pengetahuan, keterampilan, hingga soft skill. Jadi sebelum nanti mahasiswa bertugas, mahasiswa akan diberikan pembekalan dengan topik-topik yang sangat menarik. Jadwal pembekalannya ini dari 17 Juli hingga 7 Agustus, dan dilakukan serentak secara daring. Jadi teman-teman diusahakan nanti untuk mengikuti topik-topik dari pembekalan ini supaya nanti saat berada di sekolah sasaran ini bisa lebih oke gitu dalam membuat program-program yang meningkatkan literasi dan numerasi. Nah, ini yang paling sering ditanyakan ya, kita akan masuk ke dalam capaian pembelajaran program kampus mengajar. Apa saja yang dicapai atau apa saja sih yang didapatkan oleh mahasiswa dalam mengikuti program kampus mengajar? Tadi saya mengutip perkataan dari Bapak Wakil Rektor yang mungkin masuk juga nih di dalam salah satu capaian pembelajaran kampus mengajar, di mana mahasiswa yang akan terjun ke lapangan akan memiliki rasa empati dan kepekaan sosial terhadap permasalahan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar, terutama dalam bidang pendidikan. Karena mahasiswa akan terjun langsung, melihat secara langsung bagaimana kondisi pembelajaran di lapangan, apalagi nantinya mahasiswa akan ditempatkan di sekolah-sekolah sasaran dan melihat langsung bagaimana di sana diharapkan mahasiswa akan memiliki rasa empati dan kepekaan sosial. Lalu mengasah juga kemampuan untuk kepemimpinan serta public speaking seperti yang tadi Mbak Mila juga sudah sampaikan. Di sini ada beberapa capaian ya yang bisa dilakukan dan ini juga bisa nanti disesuaikan dengan konversi SKS-nya. Nah, bagaimana dengan acuan pengakuan satuan kredit semester atau pengakuan SKS? Acuannya ini berdasarkan dengan keputusan dari Menteri Pendidikan dari Kemendikbudristek, di mana mahasiswa kampus mengajar akan mendapatkan pengakuan SKS hingga 20 SKS. Ini juga sejalan ya dengan keputusan Menteri, dan ini juga acuan kedua, diantaranya adalah berdasarkan dengan keilmuan inti prodi, kompetensi abad 21, dan karakter unggul, di mana mahasiswa nantinya diharapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat dan juga mengasah untuk karir sepanjang hayat. Lalu ini adalah contoh penyetaraan pembelajaran. Jadi kegiatan yang banyak sekali di kampus mengajar ini bisa dijadikan contoh ya untuk penyetaraan pembelajaran. Bisa menggunakan structure form, di mana di sini ada mata kuliah yang memang sudah terstruktur. Lalu ada juga free form, di mana di sini menggunakan beberapa contoh seperti etika profesi, empati, ataupun networking, ataupun menggunakan hybrid, jadi digabung antara structure dan free form. Oke, ini adalah contoh nyata
penyetaraan pembelajaran kampus mengajar yang sudah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi non-kependidikan. Di sini bisa teman-teman lihat, Bapak Ibu lihat juga bahwa penyetaraan pendidikan dapat diberikan walaupun mahasiswa bukan berasal dari mahasiswa kependidikan. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah rincian waktu kegiatan mahasiswa kampus mengajar selama mahasiswa mengikuti program ini mulai dari masa pembekalan, penugasan, hingga nanti penyusunan laporan. Jumlah waktu yang dilakukan mahasiswa itu sudah mencapai 675 jam, di mana berdasarkan Kepmen nomor 74 tahun 2021 ini sudah mencapai batas minimum dari jam pelajaran yang bisa disetarakan dengan 20 SKS. Oke, seperti kita sudah sampai di penghujung slide ya. Saya izin stop share. Terima kasih Bapak Ibu, sekian atas pemaparan dari saya dan Mbak Mila. Saya kembalikan ke Bapak Wisnu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fani, Mbak Mila atas paparannya yang utuh menyeluruh nih, dari benefitnya, dari kemudian mekanisme persiapannya, prosesnya juga, termasuk hal-hal yang kemudian kerap ditanyakan, yakni masalah konversi. Baik, Bapak Ibu dosen yang saat ini juga hadir, yang di sini juga ada Kaprodi juga, ada yang kemudian pengelola MBKM, dan juga kemudian mahasiswa. Kita punya waktu 45 menit ke depan untuk kemudian berdiskusi. Silahkan, ini kesempatan untuk bertanya. Bisa raise hand langsung, bisa raise hand, atau kemudian menulis di chat box untuk bertanya kepada narasumber, mumpung ada narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Atau malah ini Pak Nanang yang malah mau nanya ini kalau. Oke, ada pertanyaan, saya bacakan. Saya bacakan aja ya. Mungkin aja. Saya Ade dari mahasiswa matematika, ini berarti Fakultas MIPA, izin bertanya apakah diperbolehkan untuk mendaftar kampus mengajar dan studi independen dalam satu waktu nih. Ada 2 BKP ini. Kayaknya memang MBKM ini menarik banget, sampai kalau bisa nggak daftar semuanya, banyak beragam. Monggo, mangga Mbak Fani, Mbak Mila, ini ada pertanyaan dari adik mahasiswa. Baik Bapak, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Ade Bagus ya, apakah diperbolehkan mendaftar? Daftarnya boleh Bapak, tapi kalau diterima dua-duanya, maka mahasiswa harus memilih salah satunya, karena tidak boleh mengikuti kegiatan MBKM dalam periode yang sama di dua program begitu Pak. Jadi daftarnya boleh, tapi kalau dua-duanya ternyata berhasil lolos gitu ya Pak, maka mahasiswa hanya boleh memilih satu atau mengikuti satu saja. Baik, terima kasih. Ini, nah biasa kalau udah satu pertanyaan ini akan datang lagi pertanyaan berikutnya. Ini dari Fani BR, mudah-mudahan tidak keliru, Boru Surbakti atau Fani BR Surbakti. Izin bertanya, apa faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak lulus dalam kampus mengajar? Jangan-jangan ini pernah nyoba atau punya kakak kelas yang nggak lulus ini nih Mbak Fani, Mbak Mila. Baik, Bapak. Saya izin menjawab, nanti boleh ditambahkan ke Mbak Fani. Oke, untuk faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak lulus kampus mengajar, mungkin kita bisa coba bedah dari mulai seleksi awal dulu ya, Bapak, dari seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi ini mungkin mahasiswa melihatnya kayak, oh gampang nih, cuma seleksi berkas aja. Padahal ada detail-detail yang sebenarnya perlu ketelitian dan benar-benar harus diperhatikan. Jadi, mahasiswa-mahasiswa sekalian, si administrasi yang pertama kali kita lihat adalah transkrip nilai IPK. Jadi, yang diberikan atau yang diunggah harus yang ada IPK-nya, bukan IP. Itu yang pertama. Kalau teman-teman mengunggah transkrip
nilai hanya IP-nya saja, maka itu menyebabkan teman-teman tidak lolos seleksi administrasi. Jadi harus IPK. Kalau misalnya sekarang semester 4, kayak yang tadi Mbak Fani bilang, otomatis kan belum ada nih IPK semester 4, karena ujian aja belum nih, gitu. Maka yang diunggah adalah transkrip nilai IPK semester 3. Nah, yang kedua, teman-teman, untuk kampus mengajar angkatan 6, kita menggunakan format baru yang namanya SPTJM mahasiswa. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya SPI, fakta integritas, dan juga surat izin orang tua. Saya mungkin boleh sambil share screen ya Bapak untuk lebih jelas lagi. Nah, untuk SPTJM mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa harus benar-benar memperhatikan detailnya. Di bagian bawah ini ada tanda tangan. Untuk mahasiswa, tanda tangannya itu disertai materai 10.000 dan materainya harus benar-benar materai baru yang belum pernah dipakai. Harus benar-benar materai asli. Kalau menggunakan materai biasa, bukan e-materai, maka tanda tangannya harus kena materai tersebut. Kalau menggunakan e-materai atau materai yang online itu, maka tanda tangannya nggak boleh kena materai. Kenapa? Karena kita akan scan barcode-nya. Gitu. Terus, Kak, boleh nggak kalau materainya materai 6.000 gitu? Nah, itu tidak boleh. Boleh pakai 6.000 tapi ada 2. Jadi 6.000-nya ada 2 gitu materainya. Tapi kayaknya kalau sekarang materai 6.000 juga sudah susah dicari ya. Jadi pakai materai 10.000 aja gitu. Nah, kemudian teman-teman untuk tanda tangan orang tua atau wali itu boleh juga menggunakan e-sign. Nah, untuk tanda tangan pimpinan perguruan tinggi di sini kalau untuk SPTJM adalah ketua program studi. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar ya. Jadi materainya kalau pakai materai cuma foto doang, materai bukan materai beneran itu kita bisa lihat. Nah, kemudian untuk surat rekomendasi, ini juga template-nya yang terbaru ya. Jadi jangan gunakan template kakak-kakak tingkatnya sebelumnya, karena kita punya template yang baru. Nah, untuk surat rekomendasi mahasiswa itu ditandatangani minimal oleh wakil dekan. Gitu. Nah, kemudian untuk surat keterangan sehat itu harus tanda tangan dokter dan harus ada stempelnya. Seperti itu. Untuk seleksi administrasi. Jadi, harus diperhatikan detail-detail seperti itu dan formatnya tidak boleh diubah. Kalau surat keterangan sehat, formatnya boleh apapun, yang penting ada tanda tangan dokter dan stempelnya. Ya, jadi yang punya format dari kampus mengajar cuma 2, SPTJM dan juga surat rekomendasi. Gitu. Nah, kemudian untuk seleksi substansi atau VCAT, literasi numerasi, dan juga kebinekaan, ini perlu latihan nih dari sekarang ketika nanti dokumennya sudah diunggah, sudah beres dokumen-dokumennya, boleh belajar sama kakak-kakak tingkatnya kalau yang masalah soal-soal survei kebinekaan, VCAT, dan juga literasi numerasi. Gitu. Jadi harus latihan. Kalau dari saya seperti itu, jadi harus detail untuk seleksi administrasi dan harus belajar lebih giat lagi untuk seleksi substansi. Silakan Mbak Fani jika ada yang ingin ditambahkan. Iya, mungkin menambahkan sedikit Mila. Jadi kalau di KM6 sekarang itu tidak boleh lagi menggunakan materai 6.000 plus 6.000. Jadi memang harus menggunakan materai 10.000. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa pakai materai asli, tanda tangannya kena. Kalau materainya yang materai jangan sampai kena tanda tangannya supaya nanti bisa kita scan dan kita bisa membuktikan bahwa materai itu adalah materai yang asli. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi proses kelulusan itu meliputi 2 aspek ya yang harus dipenuhi ya, Mbak Mila, Mbak Fani. Jadi ada aspek administratif, kepatuhan terhadap persyaratan dokumen administratif, dan juga mengenai substansi itu sendiri. Nah ini ternyata Mbak Fani, Mbak Mila, tidak hanya teman-teman Unsud yang hadir pada Zoom ini, tetapi juga banyak juga dari rekan-rekan universitas lain. Ini kami terima kasih. Acara ini kemudian juga diamplifikasi di akun Instagram Kampus Mengajar. Ini menunjukkan bahwa
semangat menjadi Indonesia, semangat untuk bersama-sama menjadikan pembelajaran menjadi sesuatu yang menyenangkan, kreatif, inovatif untuk Indonesia yang lebih baik, masa depan yang luar biasa. Ini menunjukkan ya kebersamaan kita sebagai anak-anak bangsa. Ini ada pertanyaan dari Mufidah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Izin bertanya, jika ada mahasiswa yang dapat beasiswa, contohnya KIP kuliah, apakah mahasiswa itu tetap dapat uang saku atau bagaimana? Nah, terus kemudian juga dari ini mahasiswa kami, Safira Kisti dari jurusan Sosiologi, izin bertanya, untuk mendaftar kampus mengajar ini disarankan memakai email pribadi atau email yang kemudian email pribadi kampus? Nah, ini mohon untuk responnya Mbak Fani, dua pertanyaan ini. Kalau yang beasiswa bagaimana, dan kemudian untuk keadministrasian email, apakah email pribadi atau email yang menggunakan perguruan tingginya? Baik, Mas Wisnu, saya izin langsung menjawab ya. Pertama, untuk yang KIPK, untuk teman-teman KIPK nanti bisa tetap mendapatkan selisih dari nilai yang sudah diterima dari KIPK. Jadi misal begini, kampus mengajar ini memberikan bantuan biaya hidup maksimal 1.200.000. Nah, teman-teman dari KIPK-nya ini menerimanya berapa? Apabila teman-teman misalnya menerima 700.000 dari KIPK, maka nanti bantuan biaya hidup yang akan diberikan oleh tim kampus mengajar adalah selisihnya, yaitu 500.000. Begitu, karena sama-sama dari Kemendikbudristek, sehingga kita tidak boleh ini double funding. Dan untuk UKT atau bantuan SPP-nya nanti, itu sudah tidak diberikan lagi dari kampus mengajar karena sudah tercover oleh KIPK-nya. Begitu, Mas Wisnu. Mungkin saya lanjut menjawab terkait dengan email ya. Untuk email sendiri, teman-teman diperbolehkan menggunakan email pribadi ataupun email kampus. Jadi yang nyamannya teman-teman saja, yang paling teman-teman mudah untuk akses dan mudah untuk dibuka, sehingga tidak terlewat nanti jika ada informasi-informasi yang masuk melewati email. Tuh. Oke, baik. Yang penting artinya email ini email yang aktif ya, dibuka, jangan sampai kemudian emailnya yang dibukanya setiap tahun baru gitu ya, bahaya nggak kebuka. Oke, makasih. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Sri Rahmawati dari Makassar, Universitas Negeri Makassar. Izin bertanya, Kak, saya ingin mengajukan surat rekomendasi di akun MBKM, tetapi terdapat keterangan tidak memenuhi. Tapi kalau dilihat dari persyaratan yang dikeluarkan dari kampus mengajar, saya sudah dapat memenuhi. Ini bagaimana gitu? Artinya mungkin membaca dua informasi yang kemudian kok yang satu bilang memenuhi, yang satu belum. Ini bagaimana solusinya? Apakah ada? Mungkin ini kalau bertanya akun apakah ada call center atau seperti apa ya kalau ada hal-hal yang kemudian terkendala seperti ini. Kedua, dari Abdia Sakura, izin bertanya, penempatan sekolah ini apakah dalam jarak yang bisa diakses dari domisilika? Dan untuk rutinitas sehari-hari program, apakah pulang pergi atau bagaimana? Ini jadi ingat KKN ya, apakah harus berada di tempat, menginap, atau kemudian bolak-balik, misalnya seperti itu. Nah, ini juga agak mirip dari Lili Sihombing, ini juga dari Medan, Universitas Quality Medan, program studi pendidikan guru sekolah dasar, yang bertanya terkait dengan alamat yang harus diisi. Alamat KTP-nya dengan domisili sekarang ini berbeda. Nah, ini bagaimana? Nah, ini juga yang tadi juga sekilas ya, alamat dengan kampus, sedang lagi kos. Sekarang ini juga kalau alamat dengan KTP-nya berbeda dengan domisili sekarang ini bagaimana? Mungkin itu 3 pertanyaan ya. Bagaimana kalau ada kendala, apakah misalnya ini ada perbedaan informasi atau bertanya lebih lanjut, ini bagaimana? Kemudian terkait dengan akses, apakah harus nanti lokasinya satu domisili atau nanti harus menginap di tinggal di lokasi kampus mengajarkan, dan terkait dengan pengisian administratif ya. Mungkin karena tadi dokumen terkait di awal tadi ya Mbak Sarmila sama Mbak Fani bilang ketertiban administrasi, ini jadi langsung ada bertanya, ini takutnya keliru anak-anak. Oke, boleh Mbak Fani, Mbak Sarmila? Ya, baik. Saya izin menjawab untuk ketiga pertanyaan ini. Yang pertama, ketika teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen ada kendala terkait pendaftaran, ataupun nantinya saat bertugas, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi helpdesk-nya Kampus Merdeka ya. Nah, nanti kalau masuk website laman MBKM itu di pojok kanan bawah tuh ada kayak tanda tanya gitu ya Mbak Fani ya. Nah, nanti ada tulisan pusat bantuan dan bisa langsung bertanya seperti itu.
pusat bantuan tersebut. Nantinya jawabannya akan dikirimkan via email ya. Nanti jawabannya akan dikirimkan via email seperti itu. Jadi mohon dicek-cek juga emailnya. Jangan udah tanya tapi nggak dicek terus dikira nggak dijawab gitu ya. Nah, jadi di helpdesk dan dicek emailnya secara berkala. Nah, kemudian untuk domisili dalam hal penempatan ya, ini berarti ya sepertinya Pak Wisnu lebih pertanyaannya terkait dalam hal penempatan. Jadi kalau di penempatan nanti teman-teman mahasiswa diberikan kebebasan untuk memasukkan alamat yang teman-teman inginkan. Apakah alamat domisili yang sesuai KTP atau misalnya alamat kampung halamannya atau alamat yang saat ini teman-teman sedang duduki. Maksudnya misalnya nih, saya langsung kasih contoh. Misalnya alamat domisilinya di Jakarta Barat gitu ya. Tapi sekarang saya sedang berkuliah di Jawa Timur gitu. Terus Kak, saya harus masukin alamat yang mana nih saat pemetaan nanti? Nah, dipikir-pikir dulu mau tugas di mana. Kalau mau tugas di Jakarta Barat, masukkan di Jakarta Barat. Kalau mau tugas di Jawa Timur, berarti masukkan domisili di Jawa Timur. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman, untuk bantuan biaya yang akan diberikan, sama semuanya ya, bantuan biaya hidup dan bantuan biaya kuliah. Tidak ada bantuan biaya apapun. Atau misalnya nih Pak Wisnu, ada mahasiswa yang pengen bertugas di luar Pulau Jawa, tapi dia tinggalnya di Pulau Jawa. Misalnya dia tinggal di Surabaya, tapi dia pengen banget bertugas di Sumatera misalnya. Itu boleh juga, tinggal masukkan alamat domisili itu aja. Tapi sekali lagi, untuk bantuan biayanya sama semuanya. Tidak ada bantuan biaya transportasi, hanya ada bantuan biaya hidup dan juga bantuan biaya kuliah. Ya mana tahu di sana ada saudaranya atau apa gitu ya, dan mereka mau bertugas lebih jauh lagi gitu. Jadi nanti dibebaskan, tapi harus difikirkan dengan matang ya, jangan sembarangan nanti masukin datanya. Gitu kurang lebih Pak Wisnu. Baik, terima kasih. Ini semakin detail, semakin panas, hangat ini pertanyaannya, dan ini menunjukkan ya Mbak Mila, Mbak Fani, rekan-rekan mahasiswa ini punya semangat yang luar biasa nih. Jadi kalau tadi masih malu-malu jumlahnya, tadi masih katanya 90, Pak WR ngecek 100, ini udah 130. Ini bahkan juga kemudian terima kasih sekali teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia yang bergabung pada sore hari ini. Ini juga ada yang bertanya lagi nih Mbak, menarik. Kalau misalnya sudah ikut kampus mengajar, terus kemudian boleh nggak ikut lomba kegiatan misalnya ada semacam PIMNAS atau kemudian Olimpiade Peksiminas ya kan, mahasiswa ada banyak kegiatan, ini boleh nggak misalnya di periode waktu tersebut ingin ikut kegiatan yang diselenggarakan di universitas ya, yang semacam PIMNAS atau pekan seni atau kemudian olahraga seperti itu. Lalu ada yang juga bertanya mengenai surat keterangan sehat Mbak. Ini waktu batasannya berlakunya sampai berapa lama sih gitu ya? Yang ini dan satu lagi, kalau yang tidak mendapatkan KIP kuliah yang ditanggung sepenuhnya itu biaya UKT atau bagaimana? Nah ini biar lebih mantap lagi kalau sudah biaya hidup supaya kemudian tidak mispersepsi ya Mbak Fani, ini Mbak Sarmila, apa sih yang kemudian mendapatkan benefit apa dari mahasiswa, bentuk dukungan pembiayanya apa sehingga adik-adik mahasiswa ini semakin mantap untuk mendaftar di program kampus mengajar ini. Baik, Pak Wisnu, saya izin menjawab satu persatu ya. Yang pertama tadi, mohon maaf, ini di ruangan saya agak sedikit kurang kondusif sebentar ya Pak Wisnu. Ya, mangga. Oke, mohon maaf Pak Wisnu, tadi pertanyaan pertama mungkin boleh diulang, mohon maaf. Ya, yang pertama ini ada mahasiswa yang Mas Ade Bagus ini bertanya kembali. Jadi kalau sudah diterima nih, misalnya udah diterima di kampus mengajar, boleh nggak ikut PIMNAS, ikut POMNAS atau pekan seni yang ajang-ajang lomba Mbak, seperti itu. Betul. Kita mengerti ya, karena mahasiswa itu kan
punya mungkin banyak passion, banyak kegiatan yang ingin diikuti. Dengan mengikuti kampus mengajar berarti kan akan bertambah satu kewajiban atau tanggung jawab, di mana diharapkan ketika mengikuti program kampus mengajar, teman-teman juga mengikuti secara penuh sampai selesai begitu. Nah, mungkin ini dikembalikan kepada mahasiswanya, dipikirkan lagi antara jadwalnya dengan kampus mengajar, dengan latihan, karena kita tahu ya Bapak, ketika mengikuti Olimpiade, apalagi Timnas, itu mahasiswa pasti harus mengikuti latihan yang intensif gitu. Apakah latihannya ini mengganggu berjalannya program? Karena di dalam program kampus mengajar ini, teman-teman nantinya harus datang ke sekolah penempatan. Nah, teman-teman ini juga kan tidak sendiri nanti di sekolah penempatan, tapi akan bersama kawan-kawan, akan bersama 4 atau 5 temannya di dalam sekolah penempatan. Jadi ini juga harus dibicarakan nih, apakah nantinya akan mengganggu program atau proyek yang akan dibangun bersama kelompoknya atau tidak gitu. Jadi ini mungkin saya kembalikan kepada mahasiswanya, apabila memang sanggup dan antar kegiatan ini tidak saling mengganggu, bisa dijalani beriringan, dipersilahkan. Tapi apabila ini mungkin akan saling mengganggu atau nantinya mahasiswa akan di tengah-tengah jalan lalu nanti mengundurkan diri, ini kan sungguh sayang ya Bapak gitu. Atau mungkin nanti program kampus mengajar menghambat olimpiadenya gitu ya, ini juga kita tidak mau gitu ya menghambat prestasi dari mahasiswa tersebut. Jadi bisa dipikirkan baik-baik saja. Seperti itu Pak Wisnu. Ya, jadi artinya ini juga belajar untuk menjadi mendewasa ya, untuk mengambil keputusan, semuanya dikembalikan lagi, tetapi jangan sampai kemudian menempatkan programnya jadi bermasalah, olimpiadenya juga mengecewakan dari pihak kampusnya, begitu ya Mbak Fani ya. Oke. Betul Bapak. Iya. Terus kemudian nih Mbak, kalau terkait dengan surat keterangan sehat ini berapa lama masa berlakunya? Jadi kalau untuk surat keterangan sehat yang kita terima, maksimal ini yang suratnya ini dikeluarkan di bulan April. Jadi maksimal di bulan April. Tapi kalau ada yang terbaru mungkin bisa dibuat di jangka waktu bulan Mei ini akan jauh lebih baik. Tapi kalau di luar bulan April sudah tidak kami terima begitu Bapak. Lalu yang terakhir tadi saya ingat terkait dengan beasiswa ya untuk KIPK dan non KIPK. Jadi teman-teman saya izin menjelaskan untuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di bawah Kemendikbudristek, misalnya Bidik Misi, KIPK, BIM atau beasiswa unggulan dan lain-lain, itu nanti teman-teman yang pastinya jika masih ada selisih dari 1.200.000, itu teman-teman akan bisa mendapatkan bantuan biaya hidup selisihnya dari kampus mengajar. Tapi apabila sudah tercover seperti beasiswa unggulan, itu kan sudah mengcover seluruhnya ya. Nominalnya ini sudah mengcover seluruhnya, baik untuk bantuan biaya hidup dan bantuan biaya kuliah. Maka teman-teman memang tidak akan mendapatkan baik itu bantuan biaya hidup maupun bantuan biaya kuliah dari kampus mengajar, karena sudah di-cover dari beasiswa unggulan. Tapi untuk bidik misi atau KIPK nanti kita sesuaikan, karena kan kita tahu bidik misi sekarang ada jenjangnya ya Pak, ada yang dapatnya 700, ada yang 800, bahkan ada yang 1.100.000 gitu. Nah, kalau misalnya dapatnya 1.100.000 berarti dari kampus mengajarnya ya memang hanya bisa mengeluarkan 100.000 per bulannya gitu, dikali nanti 4 bulan dan akan dibayarkan dalam tahap 2 termin. Termin pertama dan termin kedua. Termin pertama untuk 2 bulan pertama penugasan, termin kedua untuk 2 bulan penugasan. Lalu bagaimana untuk yang tidak mendapatkan beasiswa dari manapun? Maka untuk mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa dari manapun akan mendapatkan full bantuan biaya hidup maupun bantuan SPP dari kampus mengajar. Tapi bantuan SPP-nya bukan berarti akan full sesuai dengan UKT real ya Bapak Ibu. Jadi bantuan biaya hidupnya per bulannya 1.200.000, bantuan UKT-nya maksimum 2.400.000. Kalau misalnya nilai bantuan UKT-nya UKT realnya di kampus itu misal di bawah 2.400.000, maka nanti koordinator PT pun akan menuliskan atau mensubmit di lampiran SPTJM-nya itu sesuai dengan nilai UKT realnya, misalnya hanya 1.800.000, maka yang akan ditagihkan ke kampus mengajar pun adalah 1.800.000. Tapi apabila misalnya nilai UKT realnya ini lebih dari 2.400.000, misal sampai 3 juta, maka yang bisa diklaim ke kampus mengajar hanya 2.400.000 itu saja. Semoga jelas Bapak dan teman-teman.
Iya, ini jelas banget nih. Jadi artinya kalau menarik ya, jadi kalau misalnya UKT-nya di bawah 2,4, maka kemudian melalui koordinator kampus akan menyampaikan informasi sehingga itu yang nanti diklaim besarannya adalah sejumlah nominal ya, kayak semacam ad cost gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau di atas 2,4, maka kemudian yang bisa dibayarkan adalah maksimum 2,4 juta tadi ya. Seperti itu. Baik, ini tadi ada yang bertanya sekilas lupa, tapi metre yang tidak kena tanda tangan itu adalah yang e-metre ya, yang metre elektronik. Tapi kalau yang metrenya manual harus terkena tanda tangan gitu ya Mbak Fani ya, Mbak Sarmila. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Tika. Selamat siang Bapak Ibu. Izin bertanya terkait mengenai SPTJM untuk tanda tangan orang tua, apakah boleh di-scan atau kemudian harus tanda tangan basah? Lalu Nia Saputri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nia, saya dari Universitas Nahdlatul Watan Mataram. Mohon izin bertanya, bisa dilihat lebih jelas lagi mengenai persyaratan. Nah ini yang tadi dokumen, apakah ini tersedia di website? Kemudian apakah surat-surat tersebut bikin sendiri atau sudah tersedia di akun kampus mengajar? Seperti itu. Jadi dua dulu nih Mbak pertanyaannya dari Tika. SPTJM-nya harus yang asli atau bisa di-scan, kemudian dokumen-dokumen persyaratan itu sudah bisa diunduh di web atau kemudian harus membuat sendiri. Tadi pertanyaan dari Nia. Mungkin itu Mbak. Iya, baik. Saya izin menjawab, Bapak, terkait dengan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran, tadi yang ada template-nya, yang ada formatnya khusus dari kampus mengajar itu ada 2, SPTJM mahasiswa dan surat rekomendasi, itu bisa langsung di-download di website Laman Merdeka. Nah, di sini juga kami sudah menyediakan barcode untuk memudahkan teman-teman mahasiswa. Di sini boleh di-scan barcode-nya, saya akan tampilkan sebentar. Nah, ini juga bisa digunakan, ini juga sama. Nah, boleh silakan teman-teman mahasiswa di-scan dulu barcode-nya, atau boleh juga nanti langsung download, unduh di website Laman Merdeka, Kampus Merdeka. Itu pertanyaan pertama, jadi bisa langsung di-download. Hanya ada 2 ya yang ada formatnya, SPTJM dan juga SR. Lalu tadi pertanyaannya tentang tanda tangan orang tua ya, Pak Wisnu ya? Betul, tanda tangan orang tua nih Mbak Samila. Oke, kita kembali lagi ini ke format SPTJM mahasiswa. Untuk tanda tangan orang tua, kalau orang tuanya jauh nih, misalnya lagi kuliah di Universitas Jenderal Sudirman, tapi ternyata dia tinggalnya misalnya orang tuanya di Kalimantan, misalnya gitu ya Pak. Nah teman-teman bisa menggunakan e-sign, ya, jadi bisa menggunakan tanda tangan online, seperti itu. Dan saya ingatkan lagi, untuk mahasiswa di SPTJM tanda tangannya harus ada materai dan tanda tangan ketua prodi. Nah, ini juga penting sebenarnya Pak Wisnu. Kenapa harus ada tanda tangan ketua prodi? Karena ketika mahasiswa ingin mendaftar kampus mengajar, mereka itu harus izin dulu gitu ya, harus bilang dulu ke ketua prodinya bahwa mereka ingin ikut program kampus mengajar gitu kan. Prodi atau dosen itu adalah orang tua kita di perguruan tinggi gitu kan, di kampus. Jadi kita harus izin dulu ke pihak perguruan tinggi untuk ikut kampus mengajar. Dan nanti teman-teman mahasiswa jangan lupa, ketika diskusi harus juga, ketika minta izin harus juga mendiskusikan bagaimana konversi SKS-nya. SKS apa saja yang bisa dikonversi oleh prodi. Jangan sampai teman-teman mahasiswa baru bertanya terkait SKS ketika sudah selesai kampus mengajarnya gitu. Jadi harus di awal, harus izin dulu sama prodinya sebelum daftar kampus mengajar. Seperti itu Pak Wisnu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Syarmila. Saya tadi udah sempat deg-degan loh. Ini yang anak-anak udah jam segini apa ngantuk ya, pengennya ini ternyata saya sampai baca di box ini luar biasa, inboxnya pertanyaannya tidak ada henti. Berarti semangat banget nih buat rekan-rekan mahasiswa. Ini dari Dewi Yansi, bertanya, izin Kak, email saya yang sudah digunakan dalam pendaftaran kampus Merdeka tahun lalu, passwordnya lupa. Nah ini apakah harus menggunakan password, membuat akun baru atau
bagaimana gitu ya, pernah ikut di pendaftaran Kampus Merdeka tapi lupa emailnya, nih perlu akun barukah atau bagaimana? Kedua, Irma Santika bertanya, dalam contoh penyetaraan pembelajaran tertera kuliah kerja nyata, apakah berarti Kampus Mengajar ini bisa mengkonversi KKN secara otomatiskah, atau ini harus dikonsultasikan ke perguruan tinggi masing-masing, atau kemudian ini payung regulasinya sudah dari Kampus Mengajar pusat memang sudah pasti KKN-nya seperti itu. Ini dua dulu kali ya Mbak ya, ininya ya. Yang lupa akun apakah boleh ganti baru atau bagaimana? Kan kedua terkait dengan KKN, apakah bisa mengkonversi dengan program apakah Kampus Mengajar ini bisa nggak dikonversi dengan kuliah kerja nyata? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Yang pertama, kalau lupa password, ini mungkin nanti teman-teman yang lupa bisa coba dulu pakai lupa password gitu ya, dicoba. Kalau misalnya tidak bisa juga, mungkin nanti teman-teman bisa hubungin helpdesk. Tapi kalau ternyata tidak bisa juga, dicoba mungkin dari helpdesk solusinya seperti apa, apakah boleh membuat akun baru dengan mungkin kan akan menjadi ada data yang sama hanya berbeda akun begitu ya Pak. Nanti dicoba dulu, dikoordinasikan bersama helpdesk. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk konversi ke KKN, ini bisa Bapak, tapi memang tetap harus berkoordinasi dengan prodinya. Apakah diizinkan oleh prodinya atau tidak begitu. Jadi kalau dari Kampus Mengajar sifatnya memang memperbolehkan dikonversi menjadi KKN. Begitu Pak. Artinya Kampus Mengajar memang kalau tadi dilihat dari capaian pembelajarannya memang memungkinkan ya untuk kemudian di kuliah kerja nyata. Tetapi ini jadi menarik bahwa setiap program studi punya karakteristik masing-masing dan akan sangat jauh lebih baik untuk berkonsultasi, berkoordinasi ya dengan Korprodinya, dan itu ketika disetujui maka otomatis Korprodinya akan menandatangani SPTJM tersebut ya. Gitu. Oke, ini dari Mufidah Eka. Permisi Kak, saya izin bertanya lagi, kalau saya sudah lolos Kampus Mengajar, apakah boleh mengikuti perkuliahan? Wah, ini semangat ini. Jadi pengen dua-duanya. Ini sebelah saya Pak Nanang sudah senyum-senyum mengapresiasi, luar biasa banget ya, udah Kampus Mengajar tapi pasti pengen. Tapi nah ini ternyata ada Mbak yang kemudian boleh nggak gitu. Jadi kan beda ya pertanyaannya, kalau harus, dan kalau ini boleh nggak ikut kuliah karena kebetulan kuliahnya jamnya malam. Nah, dan kira-kira bisa tidak SKS-nya dikonversi di semester depan, jadi bisa ditabung nggak kalau konversi itu. Begitu Mbak Fani, Mbak Mila, ini pertanyaan menarik ini, boleh tidak gitu ya. Jadi Iya, baik Pak. Berarti ini mahasiswanya sebenarnya SKS-nya dikonversi, tapi untuk semester depan gitu ya Pak? Atau gimana nih? jadi sepertinya karena karena saya juga ini kurang detail, mungkin mudah-mudahan Mbak Mufidah bisa menjelaskan posisinya. Tapi artinya kalau misalnya di sini, dan kira-kira bisa tidak SKS-nya dikonversi di semester depan, jadi nabung, jadi kegiatan yang sekarang ditabungkan untuk konversinya di semester depan gitu Mbak. Gitu. Oke, baik. Sekali lagi terkait konversi SKS, ini dikembalikan kepada prodi. Sistemnya bagaimana, skemanya bagaimana. Intinya secara tadi aturan dan juga tadi ada dua acuan ya, bahwa program flagship ini memberikan mahasiswa hak 20 SKS gitu Bapak. Nah, kemudian biasanya juga timbul pertanyaan gini juga Pak, terkait SKS. Kan Kampus Mengajar hanya 20 SKS nih katanya, tapi di kampus saya ambilnya 24 SKS gitu. Nah, 4 SKS-nya lagi bagaimana? Nah, biasanya sepengalaman di perguruan-perguruan tinggi yang lain ada dua pilihan. Apakah prodi akan memang langsung mengkonversi 24 SKS atau sisa 4 SKS-nya ini diberikan tugas biasanya. Yang tugasnya ini juga berkaitan dengan pelaksanaan program Kampus Mengajar seperti itu. Jadi yang penting terkait SKS ini benar-benar komunikasinya antara prodi, antara pimpinan perguruan tinggi itu benar-benar terjalin dengan baik gitu. Kalau misalnya ada kendala di prodi,
bisa menghubungi atau diskusi dulu sama tim MBKM-nya ya Pak ya. Biasanya setiap prodi kan punya tuh tim MBKM. Tuh, nanti minta bantuan tim MBKM untuk menjelaskan ke prodinya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman mahasiswa, sekali lagi terkait dengan proses konversi SKS, mohon untuk kemudian konsultasi. Jadi habis sore ini kalau perlu langsung WA ke Korprodinya, apakah boleh ketemu untuk diskusi dengan Korprodi dan Komisi MBKM-nya terkait dengan proses ya, karena setiap perguruan tinggi punya mekanisme masing-masing. Tentu itu menjadi otoritas dari prodi, otoritas dari perguruan tinggi, tetapi pada dasarnya program kampus mengajar ini memfasilitasi pengakuan 20 SKS ya. Cuma mekanismenya diserahkan pada masing-masing program studi dan perguruan tinggi. Nah, ini juga dari Mbak Yuyun. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau 24 SKS boleh mengikut kampus mengajar? Ya boleh, kan itunya 20. Nah, bagaimana mekanisme tadi yang 4 SKS-nya dikonsultasikan teknisnya dengan prodi masing-masing. Ini selain ada mahasiswa, juga ada di sini ada Bapak Ibu dosen yang mungkin ada yang mau ditanyakan, selain bisa lewat, kalau yang dari Bapak Ibu dosen boleh langsung. Izin Pak Wisnu. Jadi siap, monggo Pak. Mohon maaf saya off kamera. Perkenalkan, saya Budiman dari Prodi Hukum ya, Fakultas Hukum. Siap, monggo Pak Budiman. Pak Budiman ini Mbak Fani, Mbak Samila adalah koordinator program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsur. Silakan Pak Budiman. Baik, yang pertama terkait konversi KKN. Nah, ini pada mulanya, pada saat pelaksanaan MBKM yang pertama dulu, KKN tidak bisa dikonversi dengan kegiatan MBKM. Ketika pelaksanaan MBKM tahap 2, KKN bisa dijadikan konversi MBKM. Tapi sejak MBKM yang ketiga sampai sekarang, ini KKN tidak lagi bisa dikonversi dengan MBKM. Nah, ini kebijakan di Unsur seperti itu. Jadi kalau ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM, untuk saat ini KKN tidak bisa dijadikan konversi MBKM. Namun demikian, mahasiswa yang sudah pernah mengikuti MBKM, misalkan saat ini sedang mengikuti MBKM, itu bisa ditabungkan dimasukkan di KRS berikutnya. Selanjutnya terkait dengan jumlah konversi. Ya, ini sayangnya kampus mengajar hanya membatasi 20 SKS. Padahal kalau kegiatan yang lain itu bisa sampai ke 24 SKS. Nah, ini memang agak sedikit menjadi problem bagi mahasiswa. Ya, tadi solusinya kalau mahasiswa yang memang mengambil 24 SKS padahal KM hanya mengkonversi 20, maka nanti mengisi KRS MBKM-nya konversi KM adalah 20 dan mengisi 4 SKS KRS reguler. Nah, nanti perkuliahannya dilakukan secara daring, akan bisa dengan cara itu. Nah, tentunya harus ini koordinasi dengan Kopodi dan dosen, sehingga nanti dosen-dosen juga siap untuk memberikan pembelajaran secara daring kepada mahasiswa. Begitu saja Pak Wisnu dan tim dari KM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budiman. Ini terkait dengan konversi pada KKN, ini kebetulan hadir juga Mbak Fani dan Mbak Shermila, Dr. Ahadiyat Yugi. Beliau adalah koordinator pusat MBKM Unsur. Silakan Kang Yugi. Yang terkait dengan MBKM. Yang KKN. Yang KKN. Oh ya, terima kasih Kang Wisnu. Pak Budiman, untuk konversi kegiatan KKN yang diikuti mahasiswa BKP Kampus Mengajar, sebetulnya sejak SK Rektor dikeluarkan, itu sudah bisa dikonversi Pak Budiman. Jadi di saat awal keluar, itu sudah bisa dikonversi, jadi untuk selanjutnya itu SK-nya belum dicabut, jadi artinya masih bisa.
Jadi untuk kampus mengajar itu boleh dikonversi ke KKN karena dengan pertimbangan mahasiswa berkegiatan yang sifatnya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, meskipun masyarakatnya adalah masyarakat sekolahan, tapi klausulnya kan masyarakat. Jadi monggo Pak Budiman nanti dicek ulang SK rektornya. Jadi memang tidak semua kegiatan BKPM BKM itu bisa dikonversi ke KKN, Pak. Misalnya MSIB itu memang tidak diizinkan untuk dikonversi ke KKN. Jadi nanti monggo dicermati lagi bahwa ada beberapa BKP yang memang bisa dikonversi ke KKN, tapi ada juga yang memang tidak bisa. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Ya. Itu menambahkan bahwa memang karena ada beberapa yang program ya Mbak Fani, Mbak Mila, jadi memang yang tidak bisa, ada beberapa yang tidak bisa dikonversi, namun terkait dengan kampus mengajar di Unsud, kita SK rektornya sampai saat ini sudah memfasilitasi untuk dikonversi di kampus mengajar untuk KKN. Nah ini izin bertanya dari Jessica, kembali bertanya, mahasiswa, kalau di kampus untuk satu semesternya tidak sampai 20 SKS, apakah untuk SKS sisanya itu akan dikonversi semester berikut atau tidak? Nah, ini misalnya dia hanya dapat jatah 18 seperti itu. Atau sisa mata kuliahnya tinggal 18, mungkin anak semester atas ya. Nah, ini bagaimana? Iya, saya izin menjawab ya Pak Wisnu. Sebetulnya sama seperti Mbak Mila tadi menjelaskan. Untuk SKS ini memang sebaiknya dikoordinasikan bersama prodinya, bersama kaprodinya. Jadi apakah boleh ditabung atau tidak, ini adalah sepenuhnya kebijakan dari kaprodi begitu. Hanya kampus mengajar memberikan penilaian rekognisi SKS maksimal hingga 20 SKS. Tapi jumlah SKS yang bisa dikonversinya berapa itu dikembalikannya ke prodi, dan bagaimana mekanismenya dikembalikan dengan koordinasi bersama kaprodinya. Seperti itu Pak Wisnu. Baik, terima kasih. Jadi semakin clear ya teman-teman bahwa terkait dengan proses konversi, apakah itu kurang atau itu lebih ditabung atau bagaimana, itu teknisnya untuk berkonsultasi ke koordinator program studi masing-masing, seperti itu. Baik, selain Pak Budiman, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya. Atau mungkin di sini ada Ibu Zaro, mungkin? Ada Bu Dwita juga dari ekonomi, Bu Zaro dari Fakultas MIPA. Baik, atau mungkin dari malah Mas Nanang. Ada yang mau di ini kan? Wah, sudah Mas Nanang koordinatornya sudah ini. Oke, sebelumnya kebetulan juga waktunya 3 menit lagi yang memang ini. Oke, Mbak Fani dan Mbak Mila. Nah ini kan teman-teman, adik-adik mahasiswa ini menunjukkan intensnya ya, rasa keinginannya, ketertarikannya dan kemauannya untuk proses kampus mengajar. Nah, kira-kira ada nggak sih, kalau misalnya ini kan kita juga harus prepare ya, selain prepare administratif, prepare tes substantif, ada nggak sih yang do and dance-nya gitu? Apa yang kalau tadi kan yuk kita supaya bisa kreatif belajar anak-anak, supaya ada inovasi, supaya bisa menyenangkan. Tapi juga ada nggak sih yang nggak boleh nih dilakukan, atau hal-hal yang sangat dihindari ketika kita sudah berada atau terlibat dalam program kampus mengajar nih. Jadi adik-adik jangan sampai kan ini kan kita sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dengan dunia kampus gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak nih informasi sehingga kita bisa siap-siap nih apa yang seyogianya dihindari atau malah tidak boleh sama sekali untuk rekan-rekan mahasiswa dalam program kampus mengajar nanti kalau sudah di lapangan. Ya, baik Pak Wisnu, saya izin menjawab, nanti mungkin Mbak Fani boleh menambahkan. Nah, ada beberapa larangan dari kampus mengajar sendiri yang sudah memang membuat aturannya, ya itu aturannya sudah ada dalam Juknis juga Bapak. Nah,
untuk mahasiswa itu ketika nanti mahasiswa bertugas itu dilarang untuk memberikan informasi atau keterangan yang tidak benar, baik itu tulisan maupun dalam bentuk verbal. Nah, ini mungkin salah satu larangan ya di kampus juga hal ini dilarang gitu ya. Kita sebagai pribadi yang terdidik itu harus memberikan informasi-informasi yang memang benar dan akurat gitu. Nah, kemudian mahasiswa juga dilarang untuk melakukan tindakan pengabaian, radikalisme, intoleransi, kekerasan seksual dan juga perundungan, ya, atau kita kenalnya dengan konsep 3 dosa, ya. Nah, selain itu Bapak, saya ingin jelaskan juga untuk konsep 3 dosa ini, kampus mengajar itu sangat konsen ya terhadap hal ini. Jadi nanti saat pembekalan, mahasiswa akan diberikan juga pembekalan dan materi khusus terkait 3 dosa. Jadi selain untuk dirinya sendiri, materi 3 dosa ini juga nanti akan menjadi bahan mahasiswa untuk bisa melakukan atau membuat program-program di sekolah untuk memitigasi, mencegah kejadian 3 dosa yang ada di sekolah itu, supaya masyarakat sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, ataupun siswa itu lebih aware terhadap isu-isu 3 dosa ini. Seperti itu. Kemudian mahasiswa juga dilarang untuk mengalihkan tugasnya kepada orang lain atau mangkir dari tugasnya. Gitu. Nah, kemudian mahasiswa juga dilarang untuk mengabaikan tugas pembuatan laporan. Jadi yang namanya laporan, mahasiswa itu ada 2 jenis, Pak. Ada laporan mingguan dan laporan akhir. Namanya laporan mingguan artinya dibuat per minggu. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau sudah ditumpuk nanti takutnya akan, ya begitu ya, kalau tugas sudah ditumpuk nanti lupa. Jadi kalau tugas laporan minggu pertama dikerjakan minggu pertama. Seperti itu. Nah, kemudian dilarang belum program. Ketika mahasiswa mundurkan diri, harus mengembalikan bantuan biaya yang sudah diberikan dan tidak bisa lagi mengikuti kampus mengajar dengan selanjutnya gitu. Dan kemudian mahasiswa juga dari perundang-undangan pelanggaran saya yakin ada kampus seperti itu. Tapi kita juga mengatur sanksinya. Sanksinya ada beberapa step, bisa jadi teguran, atau tidak pembayaran bantuan biaya kuliah atau bantuan biaya hidup, atau bahkan harus mengembalikan bantuan-bantuan tersebut, atau bisa juga pemberhentian dan pemblokiran terhadap kampus mengajar di periode berikutnya. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Intinya hampir sama ya dengan yang ada di kampus, gitu, Pak. Baik, terima kasih. Artinya ini menjadi sebagai pengingat ya, artinya hal-hal yang sifatnya normatif, hal-hal yang kemudian memang perlu kita semua, khususnya adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti program ini, kita sudah tahu gambarannya, hal-hal yang tentunya kita harus hindari, dan nanti akan ada pembekalan juga ya, artinya semakin paham dengan apa-apa yang seyogianya tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Baik, ini tidak terasa Mbak Fani, Mbak Sarmila, ini waktu sudah mencapai pada akhirnya untuk bertemu secara daring ya, tapi sebenarnya pengen banyak diskusi lagi. Kira-kira artinya ada nggak informasi nomor helpdesk atau website apa gitu Mbak, yang kemudian mahasiswa ingin tanya langsung selama proses, karena kan tadi sampai tanggal 26 ya untuk kemudian mendaftarkan. Mungkin kami atau rekan-rekan di sini mahasiswa, informasi mana yang kemudian bisa diakses untuk mendapatkan informasi, dan sehingga pelaksanaannya di semester depan itu kira-kira mulai kapan, seperti itu. Baik, saya yang izin menjawab Bapak. Jadi untuk informasi, teman-teman mahasiswa kan mungkin sangat familiar ya dengan Instagram. Jadi teman-teman bisa follow Instagramnya Kampus Mengajar ataupun juga ke Kampus Merdeka, dan
pantau terus di Instagram itu karena di situ akan banyak sekali informasi-informasi mulai dari kapan jadwal untuk pendaftaran, kapan berakhirnya. Jadi pendaftaran dibuka dari tanggal 8 dan berakhir di tanggal 28 Mei. Nanti ke teman-teman juga bisa masuk ke laman MBKM untuk mendaftarkan diri, mendownload dan mengunggah kembali surat-surat pernyataan dan surat rekomendasi yang harus diunggah gitu. Nanti bisa di-follow. Juga kita juga ada TikTok-nya. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih familiar karena sekarang zaman era gadget ya Bapak. Jadi bisa lebih familiar dengan beberapa kanal-kanal informasi yang lebih mudah untuk dicapai gitu ya atau dilihat gitu. Iya. Untuk pelaksanaannya sendiri, jadi nanti pembekalan akan ada di tanggal 7 Juli ya, Mbak Mila ya. 7 Juli sampai nanti Agustus, dan mahasiswa akan mulai terjun ke lapangan itu di pertengahan bulan Agustus sampai dengan 1 Desember. Iya, izin menambahkan tadi benar untuk pembekalan. Jadi pengumuman finalnya dulu nih Pak. Kalau pengumuman finalnya itu tanggal 3 Juli. Nah, ketika sudah pengumuman final, artinya mahasiswa benar-benar sudah diterima di kampus mengajar. Sudah dapat juga tempat penugasannya. Lalu, seperti yang Mbak Fani sampaikan, di 17 Juli sampai dengan 7 Agustus itu akan ada pembekalan. Nah, sebelum pembekalan tadi mohon maaf, di 3 sampai 17 Juli akan ada proses pemetaan dulu. Nah, kemudian nanti untuk penugasannya di pertengahan Agustus, yaitu 14 Agustus sampai 1 Desember. Dan izin menambahkan juga, teman-teman mahasiswa pasti sering nih buka Instagram. Nah, kami selain melakukan sosialisasi via Zoom seperti ini juga sering bikin Instagram Live, Bapak dan teman-teman mahasiswa. Jadi bisa dipantau Instagramnya untuk dapat informasi-informasi lebih lanjut. Yang terdekat ini di tanggal 12 Mei kami akan melakukan Instagram Live. Biasanya di pukul 7 sampai pukul 8 WIB. Gitu. Baik, terima kasih. Luar biasa. Informasinya lengkap ya, dari apa yang harus dipersiapkan, kemudian seperti apa gambarannya, kemudian mekanisme konversinya, serta hal-hal yang kemudian insya Allah kayaknya semakin mantap nih untuk rekan-rekan mahasiswa untuk mendaftar di program kampus mengajar pada angkatan ke-6 yang akan berlangsung di Agustus sampai Desember 2023. Mbak Fani, Mbak Sarmila, terima kasih banyak untuk pertemuan pada sore hari ini, diskusinya, paparannya, dan kita berikan aplaus dulu nih kepada Mbak Fani, Mbak Mila, terima kasih banyak. Juga tentu saja rekan-rekan mahasiswa, para pengelola prodi, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang tidak hanya berasal dari Unsud, tetapi juga dari luar Unsud, dari Sumatera, dari Sulawesi, kemudian hadir, dan tentu yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa semangat kampus mengajar akan menjadikan Indonesia akan semakin gemilang, dan mahasiswa ini adalah yang akan menjadi nahodanya di Indonesia masa depan. Dan menutup pertemuan pada sore hari ini secara formal kepada yang kami hormati Bapak Ahadiat Yogi Rahayu PhD selaku Koordinator Pusat MBKM Unsud untuk kiranya berkenan menutup acara mewakili pimpinan lembaga. Ada Bapak Ahadiat, waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khususnya kepada tim dari kementerian, Mbak Fani sama Mbak Sarmila, saya mewakili pimpinan di Universitas Jenderal Sudirman. Tadi kebetulan sudah dibuka oleh Pak WRA, kemudian ada pengantar dari Ketua LP3M, dan juga ada laporan dari Ketua. Di kita itu ada istilahnya PIC, Mbak. Jadi PIC Kampus Mengajar. Jadi kalau di Unsud ini setiap BKP itu ada PIC-nya. Jadi ada masing-masing PIC-nya yang akan bertanggung jawab mengelola setiap kegiatan BKP yang memang itu BKP-nya lewat hibah kementerian ataupun lewat kerjasama antara unsur dengan lembaga luar. Jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya ini Mbak Fani sama Mbak Sarmila berkenan untuk menyampaikan
menyampaikan berbagai macam informasi dan diskusi, dan mudah-mudahan ya saya secara pribadi berharap banyak mahasiswa yang kemudian tertarik untuk mengikuti kegiatan MBKM BKP Kampus Mengajar. Dan kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, meskipun lewat daring ya, lewat Zoom, ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain itu juga saya secara pribadi dan secara lembaga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang juga berkenan hadir, mahasiswa, Koprodi, mungkin ada wakil dekan akademik, komisi MBKM, dan juga para mahasiswa dari berbagai universitas yang kebetulan hadir. Ini luar biasa ini. Ternyata informasi ini merambah kemana-mana. Jadi ikut di Zoom-nya pihak Unsud. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ke depan kegiatan kampus mengajar bisa lebih banyak diikuti oleh mahasiswa, sehingga banyak sekali manfaat yang akan diambil mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa bersosialisasi di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya ini Mbak Fani, Mbak Sarmila, dan jangan kapok-kapok. Mungkin tahun depan berharapnya diundang ke sini ya Mas Nanang ya. Tuh Mas Nanang inginnya datang ke sini katanya langsung luring, masa Zoom terus kan, jadi langsung ketemu lah mungkin ya, mudah-mudahan Punten Pak Wisnu, suaranya termute. Masih di mute, Pak. Bagaimana Mbak? Iya, ini sudah terdengar, Sudah terdengar, Pak. Pak. Baik, tadi agak terpencet. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Adi Atyubi Rahayu PhD yang mewakili lembaga pengembangan pembelajaran dan jaminan mutu yang secara resmi menutup forum diskusi pada sore hari ini. Sekali lagi kami selaku pembawa acara dan juga moderator dalam diskusi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, wabil khusus kepada Mbak Fani, Mbak Mila yang sudah berkenan berbagi pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan terus memuliakan Indonesia kita tercinta. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu untuk kita semua, dan kita tutup pada acara hari ini dengan semangat Indonesia. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih Bapak Ibu semuanya. Saya izin live ya Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mbak Mila, Mbak Fani. Ya, izin live Bapak, terima kasih. Keliling terus ya. Recording stopped.